Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jamilawati dengan NIM 220304043 kelas 4 Rek B Manajemen 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mencakup materi manajemen teknologi informasi. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS manajemen teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Penjelasan singkat materi manajemen teknologi informasi. Berikut adalah gambaran materi yang akan saya bahas di dalam video ini. Apa itu sistem telekomunikasi? Sistem telekomunikasi adalah sebuah sistem yang memungkinkan pertukaran informasi antara dua titik atau lebih dengan menggunakan media tertentu. Sistem ini terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Elemen-elemen utama dalam sistem telekomunikasi adalah yang pertama sumber informasi, yang kedua pengirim, yang ketiga media, yang keempat penerima, dan yang kelima tujuan. Yang kedua adalah dua sisi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi dapat dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama adalah sisi pengirim, yaitu sisi pengirim terdiri dari sumber informasi pengirim dan media. Yang kedua ada sisi penerima. Sisi penerima terdiri dari media, penerima, dan tujuan. Yang ketiga adalah fungsi sistem telekomunikasi. Fungsi utama sistem telekomunikasi adalah yaitu untuk yang pertama menyampaikan informasi. Sistem telekomunikasi memungkinkan informasi untuk disampaikan dari satu titik ke titik lain. Yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi. Sistem telekomunikasi dapat membantu meningkatkan efisiensi komunikasi dengan memungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, memperluas jangkauan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat adalah media telekomunikasi. Media telekomunikasi adalah saluran yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Ada beberapa jenis media telekomunikasi, termasuk kabel tembaga, sertik optik, gelombang radio, dan satelit. Yang pertama ada internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer dari seluruh dunia. Jaringan ini menggunakan protokol TCP atau IP untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar perangkat. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya seperti situs web, email, file, dan layanan lainnya. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan komputer pribadi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi dan sumber daya internal. Intranet biasanya hanya dapat diakses oleh karyawan, mitra bisnis, atau orang lain yang diotorisasi oleh organisasi. Intranet menggunakan teknologi internet seperti web, browser, dan email untuk menyediakan akses ke informasi dan layanan internal. Dan yang ketiga ada extranet. Extranet adalah jaringan komputer yang menghubungkan intranet organisasi dengan pihak luar yang dipilih, seperti pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis. Extranet memungkinkan organisasi untuk berbagi informasi dan sumber daya dengan pihak luar yang berwenang tanpa memberikan mereka akses penuh ke intranet. Extranet biasanya dilindungi oleh firewall dan kontrol keamanan lainnya untuk membatasi akses dan melindungi informasi sensitif. Sistem Informasi Fungsional atau SIF adalah sistem yang dirancang untuk mendukung aktivitas spesifik dalam suatu fungsi bisnis tertentu. Misalnya sistem akuntansi, sistem produksi, atau sistem sumber daya manusia. Ini memiliki karakteristik yang pertama fokus spesifik, yaitu terbatas pada satu fungsi bisnis. Yang kedua ada data detail, yaitu mengolah data yang sangat detail dan spesifik untuk fungsi tersebut. Dan yang ketiga ada integritas terbatas, yaitu integritas dengan sistem lain mungkin terbatas.
Yang keempat ada tujuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam fungsi bisnis tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. SIM menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi. Karakteristiknya yang pertama adalah fokus pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua adalah data agregat, mengolah data yang telah diagregasi dari berbagai sumber. Yang ketiga ada integrasi luas, yaitu menggabungkan data dari berbagai SIF. Yang keempat tujuannya adalah untuk mendukung manajemen dalam merancangkan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya kita membahas tentang sistem pemrograman transaksi atau SPT. Adalah sistem yang dirancang untuk menangkap dan memproses transaksi sehari-hari. Contohnya sistem penjualan, sistem pembelian, atau sistem payroll. Karakteristiknya yang pertama adalah fokus transaksi, yaitu untuk mengolah transaksi yang terjadi secara rutin dan berulang. Untuk data detailnya, yaitu untuk mengolah data transaksi yang sangat detail. Yang ketiga real time, yaitu seringkali memerlukan pemrosesan data secara real time. Dan tujuannya adalah untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam pemrosesan transaksi. Selanjutnya kita membahas tentang sistem penjualan dan pemasaran. Sistem ini khusus dirancang untuk mendukung aktivitas penjualan dan pemasaran. Sistem ini digunakan untuk mengelola pelanggan, produk, promosi, dan saluran distribusi. Karakteristiknya dalam fokus pelanggan yaitu berpusat pada pengolahan hubungan dengan pelanggan. Dalam data analisis adalah untuk menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku pelanggan. Untuk integrasi dengan shift, terintegrasi dengan sistem produksi tersedia dan keuangan. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan terakhir, kita membahas tentang Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah sistem yang digunakan untuk mengolah interaksi dengan pelanggan. Sistem ini membantu perusahaan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Karakteristiknya, pada fokus pelanggan, karakteristiknya adalah berpusat pada pengelolaan interaksi dengan pelanggan secara individual. Untuk data pelanggan, karakteristiknya adalah menyimpan data pelanggan yang komprehensif. Untuk saluran komunikasi, yaitu mendukung berbagai saluran komunikasi dengan pelanggan, seperti telepon, email, dan media sosial. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan pendapatan. Pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah segala bentuk transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik, umumnya melalui internet. Transaksi ini melibatkan pertukaran barang, jasa, ataupun informasi antara penjual dan pembeli. E-commerce telah mengubah cara kita berbelanja, berbisnis, dan berinteraksi dengan produk dan layanan. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis e-commerce secara umum. E-commerce dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang pertama ada B2C atau Business to Consumer, yaitu transaksi antara bisnis dan konsumen akhir. Contohnya Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Yang kedua ada B2B atau Business to Business, yaitu transaksi antara dua bisnis. Contohnya platform pembeli bahan baku untuk pabrik. Yang ketiga ada C2C, Consumer to Consumer, yaitu transaksi antara konsumen dengan konsumen lainnya. Contohnya seperti marketplace, seperti OLX atau Kaskus. Yang keempat B2B, yaitu konsumen menawarkan produk atau jasa kepada pembisnis. Contohnya freelancer yang menawarkan jasa di platform seperti Upwork.
Selanjutnya, keuntungan e-commerce. Yang pertama ada aksibilitas, yaitu belanja bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet. Yang kedua adalah pilihan produk yang luas. Yang ketiga, perbandingan harga. Yang keempat ada efisiensi. Dan yang kelima adalah jangkauan pasar yang luas. Batas dan kegagalan e-commerce. Yang pertama itu pastinya kepercayaan. Konsumen perlu merasakan aman dan percaya terhadap keamanan transaksi dan kualitas produk. Yang kedua ada logistik, yaitu pengiriman barang memerlukan sistem logistik yang baik dan efisien. Yang ketiga ada pembayaran, yaitu sistem pembayaran online harus aman dan mudah digunakan. Yang keempat ada keterbatasan pengalaman belanja, yaitu konsumen tidak bisa merasakan produk secara langsung sebelum membeli. Yang kelima ada persaingan yang tinggi, yaitu persaingan di dunia e-commerce sangatlah ketat. Selanjutnya kita membahas tentang aplikasi business to customer atau B2C. Yang pertama ada toko online, yang kedua ada travel agent online, yang ketiga ada e-commerce fashion, dan yang terakhir ada marketplace. Selanjutnya kita membahas penelitian pasar periklanan dan layanan pelanggan dalam e-commerce. Yang pertama adalah ada penelitian pasar, yaitu digunakan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta menganalisis pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada periklanan, yaitu berbagai jenis iklan online digunakan untuk menarik minat konsumen seperti iklan search engine, iklan sosial media, dan email marketing. Selanjutnya ada layanan pelanggan, yaitu pentingnya untuk memberikan layanan pelanggan yang baik agar konsumen merasa puas dan loyal. Pengertian Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management adalah serangkaian proses mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen. SCM bertujuan untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi dari sumber awal hingga ke konsumen akhir. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien dan efektif, serta meminimalkan biaya. Jenis-jenis supply chain management. SCM dapat dikategorikan berdasarkan beberapa faktor. Antara lain, yang pertama ada berdasarkan jenis produk. Di dalamnya ada physical supply chain, yaitu pengelolaan produk fisik seperti barang elektronik, makanan, dan pakaian. Ada service supply, yaitu pengelolaan layanan seperti jasa konsultasi, perawatan, kesehatan, dan telekomunikasi. Ada digital supply chain, yaitu mengelola produk digital seperti software, musik, dan e-book. Yang kedua ada berdasarkan tingkat integrasi. Di sini ada internal supply chain, yaitu pengelola aktivitas SCM dalam satu perusahaan. Ada juga external supply chain, yaitu melibatkan beberapa perusahaan dalam rantai pasok seperti pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Yang ketiga ada berdasarkan strategi. Di sini ada efficient supply chain, yaitu fokus pada meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasi. Ada responsive supply chain, yaitu fokus pada kecepatan dan fleksibilitas dalam merespon perubahan permintaan pasar. Ada agile supply chain, yaitu menghubungkan efisiensi dan responsivitas untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Selanjutnya kita membahas tentang permasalahan dalam supply chain management atau SCM. SCM menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, yaitu antara lain ada yang pertama adalah permintaan yang fluktuatif, yaitu perubahan yang sulit diprediksi. Yang kedua ada globalisasi, yaitu meningkatnya kompleksitas rantai pasok akibat globalisasi. Yang ketiga ada teknologi, yaitu adopsi teknologi baru yang cepat dan terus berkembang. Yang keempat ada kompetisi, yaitu persaingan yang ketat di pasar. Yang kelima adalah resiko bencana alam, yaitu gangguan pada rantai pasok akibat bencana alam. Yang keenam ada keterbatasan sumber daya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi. Yang ketujuh ada koordinasi antar bagian, yaitu kesulitan dalam mengkoordinasi berbagai bagian dalam rantai pasok. Yang kedelapan ada visibilitas, yaitu kurangnya visibilitas terhadap keseluruhan aktivitas dalam rantai pasok.
Artificial Intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknik, termasuk pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, dan robotika. Contoh aplikasi dari AI, yang pertama ada mobil self-driving, yang kedua ada sistem rekomendasi, yaitu seperti yang digunakan oleh Netflix atau Amazon. Yang ketiga ada asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Yang keempat ada pengenalan wajah. Dan yang kelima adalah permainan komputer cerdas. Selanjutnya kita membahas tentang expert system. Expert system adalah salah satu aplikasi dari AI yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan seseorang ahli dalam domain tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan pengalaman ahli untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Contoh dari aplikasi expert system, yang pertama ada sistem diagnosa medis, yang kedua ada sistem penasihat keuangan, yang ketiga ada sistem konfigurasi produk. Selanjutnya kita membahas tentang sistem intelligence. Sistem intelligence adalah konsep yang lebih luas yang mencakup AI dan berbagai produk bentuk kecerdasan lain yang diterapkan dalam sistem komputer. Ini melibatkan kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Contoh dari sistem intelligence ada yang pertama yaitu AI. AI adalah kecerdasan yang dibuat untuk meniru kemampuan manusia. Yang kedua ada kecerdasan kolektif, yaitu kecerdasan yang muncul dari integrasi antara banyak agen atau sistem. Yang ketiga ada kecerdasan lingkungan, yaitu kemampuan sistem untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok atas hasil kekayaan intelektualnya. Haki memberikan perlindungan hukum atas kreasi manusia yang bersifat tidak wujud, seperti karya seni, penemuan, merek dagang, dan desain industri. Tujuan utama dari haki adalah untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan investasi dengan memberikan insentif kepada para pencipta dengan adanya perlindungan hukum. Para pencipta dapat memperoleh keuntungan dari hasil karya mereka dan memotivasi untuk terus berkarya. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah perkembangan haki. Konsep haki telah ada sejak zaman kuno. Namun, perkembangannya secara modern dimulai pada abad ke-18 dengan munculnya revolusi industri. Pada saat itu, pentingnya melindungi hak atas penemuan dan karya kreatif semakin dirasakan. Beberapa tonggak penting dalam sejarah haki, yaitu pada abad ke-18 munculnya paten pertama untuk melindungi penemuan baru. Pada abad ke-19, perjanjian internasional pertama tentang hak cipta mulai dibuat. Pada abad ke-20, perkembangan haki semakin pesat dengan munculnya berbagai perjanjian internasional seperti Paris Convention for the Protection of Intellectual Property dan Berne Convention for the Protection of Library and Artist Work. Pada abad ke-21, era digitalisasi membawa tantangan baru bagi pelindung haki, terutama terkait dengan hak cipta atas karya digital. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat haki. Haki memberikan berbagai manfaat bagi individu, pelaku bisnis, dan masyarakat secara umum. Kita membahas satu-satu ya. Bagi individu, manfaat haki adalah yang pertama insentif untuk berkarya, yang kedua pengakuan karya, yang ketiga sumber pendapatan. Bagi pelaku bisnis, yang pertama perlindungan merek, yang kedua pencegahan persaingan tidak sehat, dan yang ketiga untuk meningkatkan nilai bisnis. Bagi masyarakat, yang pertama adalah untuk stimulasi inovasi, yang kedua ketersediaan produk dan jasa berkualitas, dan yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi.
Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan di video ini mencakup berbagai aspek teknologi informasi yang saling berkaitan, mulai dari dasar-dasar telekomunikasi hingga konsep-konsep canggih seperti kecerdasan buatan. Masing-masing memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami konsep-konsep ini agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. Demikianlah video ini dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.